Hai, Assalamualaikum. Sebenarnya aku ada kepikir nggak mau nge-share tentang Mosaic Virus ini. Kenapa? Karena aku nggak suka dan aku nggak nyaman ngebahasnya. Cuma aku ngerasa aku harus share karena siapa tahu ada teman-teman yang juga ngalamin. Sebelum itu merambat ke tanaman teman-teman yang lain, teman-teman harus tahu itu kenapa, apa yang terjadi, atau bahkan sebelum teman-teman beli tanaman, teman-teman tahu dan harus waspada. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati. Karena kepikiran itu, makanya aku kepikiran aku harus bikin video ini. Terutama waspadai nurseri yang anggap itu hanya klorosis. Bahkan yang terparah ada nurseri yang menganggap itu adalah mutasi varigata. Ya, kalau ngelihat corak aneh terutama di daun baru dan itu tidak menghilang di daun kedua, daun ketiga, teman-teman harus waspada dan hati-hati. Apa sih Mosaic Virus itu? Mosaic Virus itu adalah sebuah virus yang dia itu ngasih corak mozaik ke tanaman. Salah satunya seperti ini. Sini teman-teman bisa lihat ada corak garis-garis. Di skin Dapsus juga kena. Ada dia agak keriting juga. Dark Lord, even Dark Lord juga kena dampaknya. Nih, dia punya kayak daunnya tuh memudar-mudar gitu warnanya. Tapi ada pattern. Monstera peruku juga kena. Seperti ini. Dan hal lain yang aku notice dari Mosaic Virus ini adalah daun tunasnya biasanya jadi kecil, keriting. Terus di batangnya atau stemnya itu ada kayak coklat gitu, kayak coklat kebakar gitu. Nah, kalau di tanaman yang stemnya keras kayak monstera gini jatuhnya kayak coklat gitu. Tapi kalau di tanaman yang lembek itu jatuhnya kayak busuk. Awalnya aku coba menghibur diri, oh itu palingan cuma discoloration atau cuma klorosis atau cuma defisiensi mikronutrients. Aku benar-benar coba menghibur diriku dengan bilang demikian di kepalaku, tapi mereka menular. Ya, salah satu kenyataan yang gak enak banget adalah mereka menular. Jadi dari satu tanaman aku nular ke tanaman lain. Lewat apa penularannya? Bisa lewat air bekas siram. Bahkan kalau daunnya saling bergesekan itu juga bisa menular. Bahkan dari hama, kalau dia ada hama di salah satu tanaman yang kena Mosaic Virus, terus dia hinggap ke tanaman lain, including belalang dan tanaman dan laba-laba, semua hama-hama lain yang lompat-lompat atau bahkan semut juga bisa bawa virus itu ke tanaman lainnya. Jadi kategori penularannya adalah sangat menular dan dia menyerang sampai ke sel-sel terdalam tanaman, which is mean dia jadinya jadi genetik. Mau itu dipropagasi, dia akan tetap membawa gen Mosaic Virus itu. Ilmu pengetahuan terupdate, Mosaic Virus ini belum ada obatnya sama sekali. Jadi nggak bisa diobati. Belum ada penelitian yang melakukan percobaan sampai benar-benar memastikan bahwa Mosaic Virus ini hilang atau nggak ada sama sekali di tanaman itu. Jadi ya sedih sih. Sebenarnya untuk memastikan apa dia benar Mosaic Virus atau enggak, itu kita bisa memastikannya kalau di luar negeri itu ada klinik tanaman. Dia jatuhnya kayak lembaga karantina gitu yang bisa kita ambil sampelnya terus kita lihat di mikroskop apa benar dia kena Mosaic Virus atau enggak. Di Indonesia kita kenal lembaga karantina. Aku membayangkan aku bisa bawa tanamannya ke sana untuk diteliti, tapi nggak tahu. Aku nggak yakin aja bisa semudah itu bawa tanaman ke sana terus Mas tolong diliatin ini ada Mosaic Virusnya atau enggak. Kayaknya nggak bakal semudah itu. Cuma kenapa aku sangat yakin itu adalah virus, even itu bukan mozaik, aku sangat yakin karena dia sangat menular. Virus itu kan sifatnya sangat menular. Kabar baiknya dia nggak bisa menularkan ke manusia, dan itu memang sudah diteliti. Mosaic virus itu tidak akan pindah ke manusia walaupun kita pegang.
kita pegang daunnya atau kita habis mencacah dia mempropagasi, insya Allah dia nggak pindah ke manusia. Karena aku lambat sadarnya, jadi memang beberapa tanamanku udah keburu kena. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Aku sih curiganya karena biasanya aku kalau beli tanaman online, aku selalu punya surat karantina sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, aku beli tanaman rata-rata nggak punya surat karantina, which is mean pasti nggak diperiksa dulu di lembaga karantina. Jadi mungkin terkirim salah satu tanaman aku yang punya mosaic virus. Ya, aku biasanya kalau ada tanaman baru datang nggak aku karantina dulu, jadi aku nggak tahu. Lalu dia menyebar ke tanaman lain, menyebar lama-lama banyak menyebar. Jadi cara ngadepin mosaic virus gimana? Sejauh ini hanya ada satu solusinya, yaitu destroy, alias dihancurkan, dibakar total sampai nggak ada sisa sama sekali. Karena kalau kita potong-potong, kita hancurinnya itu cuma dicacah, dipotong-potong, terus kita taruh dia di compost pile, ke tempat kompos, ke dalam tanah. Virusnya bakal tinggal di tanah untuk jangka waktu sebulan 2 bulan, tergantung suhu dan cuaca. Kabar baiknya sih ada yang bilang dia kalau misalnya kena panas sebulan 2 bulan virusnya bisa hilang, tapi belum ada yang tahu pasti soal itu. Cara paling ampuh adalah dengan dibakar, benar-benar dibakar sampai nggak tersisa, dan tanahnya jangan dipakai lagi. Kalau bisa dijemur dalam jangka waktu yang lama, karena di tanah juga dia tinggal. Terus gimana dong? Gimana supaya teman-teman nggak kena mosaic virus? Tips dari aku adalah sebisa mungkin beli tanaman offline. Kenapa? Kalau offline teman-teman bisa lihat secara physically tanaman itu punya corak daun mozaik atau enggak, terutama di daun barunya. Apakah daun barunya keriting atau daun barunya punya corak, itu teman-teman bisa pastikan langsung kalau teman-teman beli offline. Kedua, kalaupun teman-teman tetap ingin beli online, maka pastikan punya surat karantina. Dan surat karantinanya itu bukan surat karantina yang tinggal diperbanyak, tinggal di fotokopi. Pastikan namanya benar, nama tanaman teman-teman. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kena mosaic virus, pasti nggak akan lulus dari tempat karantina. Pasti akan dikabarin bahwa tanaman itu punya mosaic virus. Itu kalau lembaga karantinanya bener ya. Itu makanya susah percaya sama lembaga negara. Kita nggak ngomongin politik. Terus tips yang ketiga adalah bener-bener steril. Kalaupun teman-teman nggak punya masalah virus di taman teman-teman, alkohol tetap harus ada. Selalu sterilisasi gunting yang dipakai, skop yang dipakai, bahkan tangan. Alkohol, hydrogen peroxide atau disinfektan yang lain kayak bleach, pemutih, itu usahakan ada di taman. Jadi setiap kali habis pakai gunting, semprot. Setiap kali habis pakai skop, semprot skopnya, bersihkan benar-benar, termasuk tangan teman-teman. Setiap habis pegang daun satu tanaman, disinfektan dulu, terus pegang tanaman lainnya, dan selalu seperti itu. Termasuk propagasi, jangan lupa setiap cacahannya itu di steril dulu, entah itu pakai betadine, entah itu pakai antrakol, atau pakai disinfektan yang lainnya untuk mencegah bakteri lain atau virus lain yang ada. Dan iya, bahkan wadahnya, bahkan potnya didisinfektan dulu. Kalau ketemu pot baru sih sepertinya nggak ada masalah, tapi kalau misalnya potnya bekas pakai, bisa disemprot dulu pakai hydrogen peroxide atau boleh alkohol 70%. Terus aku gimana? Tanaman aku gimana? Apa mau aku bakar? Aku bakar nih semua tanaman. Sebenarnya aku kemarin sempat ngedrop sedikit. Ngedropnya itu bukan ngedrop kesehatan ya, tapi ya sedih karena ini memang kena virus. Tapi kalau mau dibakar kayaknya nggak mungkin, dan udah terlanjur banyak tanaman aku yang kena. Sepertinya aku bakal karantina massal. Sama seperti penanganan kasus-kasus even di manusia, karantina massal sepertinya aku bakal lakuin. Ada yang bilang mosaic virus itu kayak pembunuh, pelan-pelan, cepat atau lambat tanamannya akan mati. Tapi aku masih ada sedikit harapan karena aku lihat melanuku, dia kena, terus daun barunya normal.
Biarpun daun barunya lagi masih ada gen-gen sedikit mosaic virusnya, tapi bisa dilihat dia dari kena parah, terus normal, terus kena, dan ini juga dia masih numbuhin daun baru, which is mean artinya dia masih berkembang. Karena beberapa tanaman aku yang lain yang kena mosaic virus itu kayak stunting, daunnya jadi kecil, terus nggak mau tumbuh sama sekali. Tapi melano aku lihat dia kayak survive. Itu sih yang bikin aku masih ngerasa punya harapan ya, karena ada beberapa tanaman, termasuk ini dark lordku kena mozaik parah. Terus sepertinya daun barunya sehat, belum mekar sih, tapi let's see. Setiap kali aku habis pegang tanaman-tanaman lain, aku selalu disinfektan tanganku sendiri supaya nggak nularin ke tanaman-tanaman yang lain. Terus apa alasan aku juga nggak ngedestroy mereka, nggak ngebakar, nggak ngebumi hanguskan mereka? Dulu guruku pernah bilang yang namanya makhluk hidup itu harus ada fase seleksi alamnya. Termasuk kita kena corona, kita harus adaptasi dengan itu. Kita harus vaksin dan segala macam. Aku masih berharap dari sana. Dan yang namanya virus itu kan katanya nggak bisa mati, sama seperti influenza. Orang bakal selalu kena influenza tapi tidak mematikan lagi gitu. Aku berharap kalau misalnya aku ngasih antibody, ngasih nutrisi yang banyak ke tanaman aku, dia bisa adaptasi dengan itu dan dia bisa tumbuh lebih baik. Meskipun secara genetik dia punya itu ya, tapi dia sudah punya sudah punya daya tahan, sudah punya antibody di tubuhnya. Selain itu aku juga ada dapat rekomendasi si obat antivirus lain. Ada juga penelitian terbaru, paling baru adalah pakai aspirin. Jadi aspirin ini dikasih ke tanaman yang kena mosaic virus, dan ini penelitian resminya adalah terjadi penghentian perkembangan virus, mosaic virus, ketika tanaman itu dikasih aspirin. Yang mana itu dari situ aku berharap, oh berarti sebenarnya ada caranya, cuma mungkin belum diteliti atau belum dicari gitu. Jadi cuma dari situ aja sih aku berharap sebenarnya. Simpelnya sih dari manusia kalau kena kena flu itu tidak ada obat virus influenza, itu nggak ada. Yang ada adalah kita memperbaiki daya tahan tubuh, right? Sama, aku mikir sama kayak tanaman. Berarti kalau dia sudah kena virus mozaik, cara lainnya adalah dengan bikin antibody dia lebih kuat, nutrisi dia lebih banyak. So let's see, aku bakal coba di tanaman-tanaman aku, mudah-mudahan ada efek positifnya. Tapi tetap sih nanti insya Allah rencananya aku bakal karantina ini. Suamiku udah bilang kalau nanti bikin satu rak lagi di sana yang khusus kena mosaic virus, terus dipisah. Karena ada tanaman aku yang jauh banget kayak Florida Ghost dan tanaman lain, mereka ini nggak kena karena memang berjarak. Kemungkinan tanaman yang kena ini karena aku nyiram dari atas sini, terus ini kan berlubang, airnya itu jatuh ke bawah, jadi dia menularkan dari air siraman kayak gitu. Jadi ya solusinya mungkin nanti bakal dikarantina terpisah, dibikin rak sendiri di sebelah sana khusus tanaman yang kena mosaic virus, sampai aku kasih treatment sampai minimal dia pulih sendiri lah, kalau bisa pulih insya Allah. Dan ada juga penelitian lain yang bilang kita bisa menetralisir propagasinya. Jadi kalau misalnya kita propagasi tanaman yang sudah kena mosaic virus tapi kita kasih alkohol sehingga di tunasnya itu virusnya mati, terus kita coba lebih steril sampai tanaman itu menghasilkan daun baru yang sehat, kemungkinan besar virusnya bisa hilang. Yang kedua, ada juga penelitian yang bilang terapi panas itu ngaruh. Alhamdulillah kita tinggal di musim yang kemarau, kita punya musim kemarau yang mana itu bakal punya fase yang sangat panas. Nah dalam waktu 20-30 hari virus itu kalau kena panas yang konsisten, biasanya mereka nggak hidup. Bahkan di corona, setahu aku di corona juga kalau misalnya kita rajin berjemur, itu virusnya bisa melemah. Jadi aku masih berharap dari musim kemarau nanti insya Allah dia bisa bikin kekebalan tanaman dan bikin virusnya melemah. Oke, sebenarnya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.